Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter box panel hybrid touchscreen ya, 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Di sini untuk nomor ordernya. Langsung saja kita uji ya. Di sini sebelum saya jaringan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan lihatkan untuk tampilan dalam ya. Saya pas. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada MCB baterai plus, baterai minus. Di sini ada MCB softar dan MCB output. MCB input ya. Di sini untuk input dan output ya, jangan sampai terbalik untuk polaritasnya. Ini sudah kita beri tanda L dan N ya. Jadi di sini nanti tidak boleh terbalik ya. Oke, di sini kita akan nyalakan inverternya. Di sini saya akan nyalakan di MCB softar. Kemudian MCB baterai kita nyalakan. Dan MCB softar kita off-kan ya. Oke, di sini terdapat trafo dan juga induktor serta inverternya ya. Oke. Kembali. Oke, kemudian di sini kita nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini untuk menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting. Kita lihat untuk cara settingnya. Di sini tertera 270 volt. Misal kita ingin merubah menjadi 250 volt, maka kita cukup tekan saja angka 25 seperti ini ya. Kemudian di sini sudah perkalian 10, jadi langsung kita centang saja, dan di sini secara otomatis dia sudah tersetting. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian. Di sini plug dan float di 56 volt. Di sini juga bisa disetting. Semisal di sini ingin merubah menjadi 53 volt, di sini juga akan berubah ya, 53 volt ya, seperti ini. Dan di sini arus pengisian di 5 ampere. Dan juga bisa disetting di sini minimal di 5 ampere ya untuk arus pengisian ini, dan maksimal di 40 ampere. Oke, kemudian kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu ya untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas ya. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS ya. Di sini juga bisa kita setting. Di sini tertera 54 ya. Kemudian di sini juga kita settingkan ya. Sini semisal kita ingin menyeting di 51, di sini secara otomatis sudah tersetting di 51 ya. Kemudian di sini LVD di 46 volt. Sini nanti ketika tegangan di prioritas DC berada di tegangan 46 volt, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan coba untuk perpindahannya. Di sini untuk HVR recovery dan LVD juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita lihat untuk tentang ya atau informasi. Di sini kita bisa lihat untuk model solar inverter nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan menyalakan input PLN-nya ya. Di sini input PLN saya nyalakan. Oke, kita bisa lihat di situ osiloskopnya. Oke, kemudian di sini saya turunkan ya. Tadi perpindahan di 46 volt ya. Di sini saya masih menggunakan adaptor untuk pengujian ini.
Oke, di sini langsung berpindah ke PLN tanpa ada kendala. Kemudian di sini saya naikkan untuk HVR recovery tadi berada di 51 volt ya. Di sini saya naikkan kembali di 51 volt ya. Di sini saya naikkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Ini misalnya ikut simulasi misalnya ada sel naik, tetapi kan juga kembali lagi ke baterai ini. Bapak iso protek ukuran itu untuk simulasi misalnya ada baterai sel yang unggul. Untuk kali ini kita menggunakan parameter Wi karena baterainya 16S. Nah, misalnya over kan berarti kan dia kan slip terus ini ABS ini 0 karena ini terus buka chargingnya off ya. Ini baru mau duit tak tapi tetap off ya harusnya bisa ya. Oke, di sini langsung secara otomatis berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya ubah prioritasnya ya menjadi prioritas AC, ini langsung secara otomatis berpindah ke PLN. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini untuk ketika PLN ini kembali on ya atau hidup kembali, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya, di sini saya turunkan lagi. Chargingnya kan pedot ya. Ya, di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya di sini. Oke, kita tunggu sampai charging ya, kita tunggu. Baterai ini telu, jadi ini yang alarm siji. Tapi kan BMS kae ini sing gitu. Oke, di sini mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Jadi di sini untuk chargingnya kita harus ubah ke prioritas AC terlebih dahulu untuk lakukan charging ya. Sini, oke naik. Oke, tandanya berfungsi dengan normal, di situ mulai naik. Oke, bisa ya di sini untuk chargingnya. Oke, langsung saja di sini kita ubah ke prioritas DC ya untuk lakukan pengujian beban. Di sini baterai saya nyalakan. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan, kemudian input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, di sini input PLN saya off-kan. Kemudian di sini saya akan bebani. Di sini menggunakan beban blower dan juga beban kompor listrik ya. Di sini saya menggunakan beban 4 buah blower. Langsung saja di sini blower pertama. Kisaran 1.500 saya tambah lagi. 3.000 watt ya. Saya tambah 4.000 watt. Saya tambah, kemudian menggunakan beban kompor listrik. Oke, masih 5.900 saya tambah lagi. Oke, 6.200 ya. Sini kita tunggu. Kita tunggu off di sini. Tunggu sampai inverter off ya di sini.
Nah, itu simulasinya baterai aktif berarti bawa ini. Tetapi ini bisa mumbul, bisa menjadi normal. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. 9 minggu kan wis tak setengah iso kelong. Padahal Mas Ari ya Oke, di sini inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ganti prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Kemudian di sini prioritas saya ganti ya menjadi prioritas AC. Di sini. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower ya di sini kisaran 1300. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini kita bisa lihat ya tadi tampil kisaran 1300. Jadi di sini nanti ketika beban yang digunakan kurang dari 300 watt, maka di sini tidak akan muncul tampilan dari wattnya ya, karena di sini harus lebih dari 300 watt baru muncul beban yang tertera atau beban yang kita gunakan ya di sini. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter box panel 6000 watt 48 volt mode UPS touchscreen sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.